Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini ya, pembangunan-pembangunan yang ada di kawasan ibu kota Nusantara. Dan saat ini teman-teman, saya sedang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku. Dan di desa ini terdapat satu lokasi ya, yaitu pembangunan Bendungan Sepaku Semoy. Dan bendungan ini teman-teman nantinya akan menyuplai untuk kebutuhan air ya di ibu kota Nusantara. Nah ini teman-teman, jalan masuk ya ke Bendungan Sepaku Semoy. Gerbangnya berada di visual, kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman. Sebagai informasi teman-teman, saat ini Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoy di Kecamatan Sepaku. Jadi bendungan ini merupakan bendungan tipe urugan tanah homogen dengan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik dan luas genangan seluas 280 hektar. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk mendukung penyediaan air baku bagi masyarakat yang nantinya tinggal di ibu kota Nusantara. Jadi teman-teman, Bendungan Sepaku Semoy mampu menyuplai kebutuhan air baku masyarakat sebesar 2.500 liter per detik dan sebanyak 2.000 liter per detik nantinya untuk ibu kota Nusantara dan sisanya 500 liter per detik untuk kota Balikpapan. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, bendungan ini akan memasok air hingga tahun 2035. Rencana pemenuhan kebutuhan air baku tersebut nantinya bukan hanya untuk wilayah kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara saja, dan nantinya 9 wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara dengan total luas lahan 256.000 hektar juga akan mendapatkan pasokan air dari bendungan ini. Sedangkan biaya yang dihabiskan untuk membangun Bendungan Sepaku Semoy ini teman-teman ya menelan dana yang lumayan besar, sekitar 556 miliar rupiah. Dan sebagai informasi lagi teman-teman, menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono mengatakan bahwa Bendungan Sepaku Semoy akan menjadi sumber air minum utama bagi penduduk ibu kota Nusantara. Tidak hanya itu teman-teman, jadi Bendungan Sepaku Semoy ini nantinya diproyeksikan menjadi sumber daya listrik bagi kota Nusantara. Jadi Bendungan Sepaku Semoy yang sudah rampung 100% ini nantinya bakal dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung dengan kapasitas 100 MW untuk menunjang pasokan listrik di kota Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy juga menjadi pengendali banjir, terutama di daerah hilir ya, yang masih sering mengalami banjir. Dan saat ini teman-teman, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara membangun 2 instalasi pengolahan air minum atau IPA untuk memasok air minum ke Ibu Kota Nusantara. Lokasi IPA yang pertama, teman-teman, ini lokasinya berada di Intek Sungai Sepaku ya, yang berkapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN. Sedangkan IPA yang kedua merupakan IPA yang dipasang di Bendungan Sepaku Semoy dengan kapasitas 300 sampai 350 liter per detik dengan pendanaan dari hibah yang diberikan oleh Korea Selatan. Kementerian PUPR sendiri menargetkan pembangunan IPA dari Intek Sungai Sepaku dapat diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nantinya teman-teman, paling tidak dengan kedua IPA ini yang akan berjalan, maka kawasan Ibu Kota Nusantara mendapatkan pasokan air minum sekitar 600 sampai 700 liter per detik. Untuk sementara, pasokan tersebut disalurkan ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Namun, Kementerian PUPR bisa mengalirkan pasokan air minum dari kedua IPA tersebut ke wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, instalasi pengolahan air minum atau IPA bertujuan untuk menyediakan dan mengolah pasokan air minum aman,
Prinsip yang digunakan dalam pembangunan IPA adalah lokasi IPA dioptimalkan dengan operasional dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Kemudian memastikan interkoneksi antar IPA sehingga produksi air minum dapat tetap berjalan ketika salah satu instalasi sedang tidak beroperasi. Jadi teman-teman, prinsip dasar infrastruktur air yang ada di Ibu Kota Nusantara salah satunya adalah pengelolaan sumber daya air dengan bertujuan untuk menyediakan akses air minum, air untuk kebutuhan ekonomi dan lingkungan, perlindungan sumber air dari polusi, termasuk melalui sanitasi, yang tentunya yang aman dan berkelanjutan, serta pengurangan risiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu. Dan infonya teman-teman, Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono mengatakan, dirinya akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara pada bulan Juli tahun 2024. Bapak Basuki akan pindah apabila air minum sudah terdistribusi. Beliau mengatakan mudah-mudahan Juli nanti. Kalau air bisa masuk Juni, saya dengan istri saya ke Ibu Kota Nusantara. Lebih lanjut, Bapak Basuki mengatakan setelah libur lebaran akan kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara untuk meninjau perkembangan pembangunan. Peninjauan ini dilakukannya sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo. Untuk kontraktor pelaksana di Bendungan Sepaku Semoy ini teman-teman dilaksanakan oleh PT Berantas Abipraya, PT Sakna, dan PT BRP ya dengan sistem KSO. Dan infonya ke depan selain Bendungan Sepaku Semoy juga akan dibangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. Nah itu dia teman-teman, sekilas informasi ya terkait pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dan juga pembangunan instalasi pengolahan air yang berada di Bendungan Sepaku Semoy juga berada di intek Sungai Sepaku. Kita doakan semoga pembangunan ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya dan saya ucapkan salam Nusantara.